Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat BSJD yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudari, marilah kita memulai hari yang baik ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bersama saya, Pendeta Chandra Oktaberi yang pada saat ini melayani di Resort Palangkaraya Hulu. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bagi kita pada saat ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Bapa, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang penuh kuasa. Tolong kami dengan Roh Kudus agar kami mengerti maksud dan kehendak-Mu serta melakukannya. Jauhkan kami dari pencoba penggoda agar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat saat ini, dan berkati semua kami yang mendengarkan pemberitaan ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bagi kita pada saat ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop Israel sebagai saksi Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-10 bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perundungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini saya mengangkat tema yaitu menjadi saksi Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana rasanya ketika kita sedang terpuruk, tiba-tiba diberikan kepercayaan untuk bersaksi tentang masa depan yang baik. Itulah yang terjadi pada umat Israel di negeri pembuangan Babel, ketika Nabi Yesaya berkarya dalam panggilan kenabiannya. Ketika itu, umat Israel dalam keadaan terpuruk dan hidup tanpa harapan karena sedang berada di negeri pembuangan. Nabi Yesaya memberikan kabar baik bahwa tidak lama lagi Tuhan akan membebaskan umat pilihannya dan membawa mereka kembali ke Yerusalem untuk memulai hidup baru. Oleh karena itu, mereka harus bangkit dari keterpurukan dan hidup sebagai saksi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal penting yang harus dipersaksikan oleh umat Israel adalah Tuhan yang mereka sembah adalah satu-satunya Allah yang berkuasa atas kehidupan. Sekalipun hidup mereka sedang terpuruk, kacau dan seolah-olah tidak ada harapan, tetapi kasih, pemeliharaan, dan berkat serta keberpihakan Tuhan tidak pernah berubah bagi umatnya. Karena itu mereka harus percaya kepada Tuhan supaya mereka dapat tampil sebagai hamba-hamba Tuhan dan orang-orang pilihannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepada kita saat ini, kita juga diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Entah kita sedang menikmati kejayaan ataupun keterpurukan, panggilan dan pilihan Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya di tengah dunia ini kembali dinyatakan bagi kita semua. Hal tersebut adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan kepada kita, sebab kita diberikan kepercayaan untuk memberi kesaksian akan apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki agar setiap orang-orang Kristen berperan menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Karena itu Alkitab mengatakan bahwa setiap orang percaya adalah garam dunia dan terang dunia. Dengan demikian, kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia. Kita bisa melihat Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa masih banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi saksi yang baik bagi orang lain.
Mungkin saya dan saudara hebat atau pandai merangkai kata saat berkhotbah ataupun bersaksi di depan jemaat. Akan tetapi apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadikan hidup kita benar-benar sebagai saksi? Menjadi saksi Kristus itu bukan hanya dengan perkataan semata, tetapi harus melalui kehidupan kita secara nyata. Menjadi saksi Kristus berarti iman dan juga nilai-nilai kebaikan Kristus harus ditunjukkan atau dinyatakan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan. Jadi, orang lain dapat melihat kehidupan Kristen itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Ucapan dan perbuatan kita harus selaras, tidak ada perbedaan, dan semuanya itu mencerminkan bahwa ada Kristus di dalam kita, sehingga orang lain boleh mengenal Kristus melalui hidup kita. Karena itu, Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan saat ini. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang baik. Tolong topang kami agar kami mampu untuk menghidupi firman-Mu itu dalam setiap aspek kehidupan yang mau kami jalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.